pengertian jalur rempah. Jalur rempah adalah jalur perdagangan dan budaya dengan rempah-rempah sebagai komoditas utama. Jalur rempah merupakan istilah yang dianggap tepat karena menggambarkan identitas kenusantaraan Indonesia. Dapat dikatakan demikian karena lokasi Indonesia menempati wilayah dan lingkungan khas, yaitu daerah tropis dan kaya akan keanekaragaman flora dan faunanya. Adapun beberapa kekayaan rempah-rempah yang dimiliki Indonesia adalah cengkeh, pala, kemiri, dan lada. Memasuki abad pertengahan, jalur sutra yang menjadi jalur perdagangan lambat laun semakin sepi. Jalur rempah di Nusantara telah dikenal sejak berabad-abad lamanya, di mana jalur khayal ini merupakan jalur yang bisa pada masa itu dilalui oleh para pedagang-pedagang dari berbagai belahan di dunia. Tome Priores menyebutkan dalam bukunya Wilayah Timur dan Laut Merah hingga Negeri Cina, mengisahkan pengalamannya selama berada di Nusantara pada awal abad ke-16. Nusantara pada masa itu begitu dikenal sehingga tak heran jika Nusantara disebut sebagai negeri tumbuh suburnya keanekaragaman hayati dunia. Jalur rempah merupakan sebuah julukan spesifik oleh para ahli maupun sejarawan Nusantara untuk mendeskripsikan perdagangan di masa lampau, karena dari rute ini membentuk aktivitas global perdagangan dunia. Rute ini diandang memiliki nilai penting di mana komunikasi yang terjalan selama berabad-abadnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Akbar dari kelas 10 TKR 4. Rute rempah juga dikenal sebagai jalur sutra maritim, adalah nama yang diberikan untuk jaringan rute laut yang menghubungkan timur dengan barat. Tujuan dari jalur rempah yang dapat menjadikan pijakan dari kerjasama antar bangsa. Jalur rempah dapat menjadi pijakan dalam melihat kembali berbagai kemungkinan kerjasama antar bangsa untuk mewujudkan persaudaraan dan perdamaian global yang mengutamakan pemahaman antar budaya, penghormatan dan pengakuan atas keberagaman tradisi beserta warisannya. Dari keberadaan jalur rempah membentuk asimilasi budaya yang kemudian menjadi cikal bakal dari kebinekaan Indonesia. Rempah dapat terbentuk adanya kegiatan perdagangan antara masyarakat dunia dari wilayah barat hingga timur. Kapan rute rempah dimulai? Pada awal tahun 2000 sebelum Masehi. Rempah-rempah seperti kayu manis dari Sri Lanka. Apa hubungan jalur rempah dengan kolonialisme? Hubungan rempah-rempah dengan penjajahan di Indonesia adalah bahwa bangsa Eropa yang datang ke Indonesia karena ingin mencari rempah-rempah yang ingin dijadikan sebagai komoditas utama mereka dalam perdagangan di pasar Eropa. Dari mana Belanda mendapatkan rempah-rempah yang pertama? Sebelum masuk ke Indonesia, bangsa Belanda mendapatkan rempah-rempah dari Lisabon, tepatnya di ibu kota Portugis. Dan bangsa Belanda ke Indonesia. Belanda menuju Indonesia menempuh rute pantai barat Afrika, Tanjung Harapan, Samudra Hindia, Selat Sunda hingga Banten. Proses perjalanan bangsa Belanda ke Nusantara dimulai dengan keinginan Belanda menemukan jalur langsung perdagangan rempah-rempah, sehingga mereka menginginkan ekspedisi yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1592. Pelabuhan tempat pertama kali datangnya Belanda ke Indonesia yaitu di Kalimantan Timur, tepatnya di Pelabuhan Banten pada tahun 1596, dipimpin oleh Cornelis de Houtman. Bagaimana Belanda mencuri perdagangan rempah-rempah? Belanda memonopoli perdagangan pala dan tetap berpusat di Maluku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya RTP Fanja dari XTKR 4. Masa bangsa Portugis dipimpin oleh Alfonso de Albuquerque. Portugis mendarat di Maluku pada tahun 1512 dan diterima dengan baik oleh Sultan Ternate.
Portugis berhasil mendirikan benteng dan mendapatkan hak monopoli perdagangan rempah-rempah. Portugis juga aktif menyebarkan agama Kristen atau Katolik di Maluku dengan tokohnya yang terkenal Franciscus Xaverius II. Masa bangsa Spanyol. Keberhasilan Portugis mendorong bangsa Eropa lain untuk mengambil keuntungan dari rempah-rempah, termasuk Spanyol. Pertempuran yang diakibatkan terjadinya persaingan antara Spanyol dan Portugis di Maluku akhirnya diatasi dengan penyajian Saragona. Isi penyajian itu adalah Maluku menjadi daerah kekuasaan Portugis dan Spanyol memusatkan dari di Filipina. Yang ketiga, masa bangsa Belanda. Sebelum masuk ke Indonesia, bangsa Belanda mendapatkan rempah-rempah dari Lisbon. Karena kesal terhadap monopoli rempah-rempah yang dikuasai Portugis, Belanda kemudian membentuk tim ekspedisi untuk mengintai pelaut Portugis pada tahun 1502. Ya, udah sekian dari saya. Terima kasih.